Kembali di Nusantara Petang dan kita masih di segmen Dialog Nusantara Petang, masih membahas mengenai adanya penularan COVID-19 yang masih tinggi di pasar tradisional bersama dengan Mas Renaldi Sarejoan, Ketua Bidang DPP Infokom IKAPI. Mas Renaldi, tadi Anda mengatakan bahwa saat ini pendapatan dari para pedagang pasar anjlok sebanyak 70%. Nah, kira-kira bisa mungkin Anda jelaskan lebih jauh kerugian material yang dialami oleh para pedagang pasar? Ya, Mbak Tasya, eh, 70% ini sejak 2-3 bulan terakhir kami lihat dampaknya cukup serius, Mbak Tasya, karena eh, ini harus menjadi perhatian dan konsentrasi serius oleh pemerintah agar kemudian penurunan omset ini disikapi dengan bagaimana agar pedagang pasar, masyarakat yang kemudian bisa menaikkan lagi daya belinya dan juga kegiatan-kegiatan produksi yang di hulu hingga di hilir terjaga dengan baik. Kami ingin sampaikan bahwa pemerintah pusat hingga daerah telah melakukan upaya-upaya agar stimulus ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah ke pedagang pasar tepat sasarannya. Contoh stimulus secara fiskal, baik fiskal dan non fiskal ini harus dilakukan. Kami juga lakukan koordinasi dengan beberapa kementerian terkait agar tepat dilakukan penyalurannya seperti bantuan sosial dan lain sebagainya. Ada juga UMKM yang telah melakukan bantuannya sedemikian rupa agar menaikkan lagi daya beli masyarakat. Ini kemudian harus disikapi bersama, ini harus menjadi perhatian penting pemerintah. Kalau kuartal ketiga itu menjadi pelajaran, di kuartal terakhir ini, keempat ini harus menjadi fokus pemerintah dalam hal penanganan COVID-19 di pasar, karena pasar itu tetap menjadi pondasi perekonomian daerah, tulang punggung perekonomian rakyat. Kita harus jaga bersama agar ekonomi daerah tersebut tetap terjaga. Saya kasih contoh, bila ada satu pasar saja ditutup dan tidak melakukan aktivitas, kerugiannya luar biasa, Mbak, mencapai 500 miliar mencapai 500 sampai 1 miliar dalam satu hari. Ini kemudian harus kita menjadikan perhatian khusus agar kemudian pasar tradisional dapat dijaga dan kemudian bisa diantisipasi penanganan kasus COVID-19 agar tidak terjadi lagi. Mungkin bisa Anda gambarkan lebih jauh bagaimana dampak yang terjadi jika kerugian ini terus-menerus meningkat? Ya, dampak ini sangat luar biasa, Pak. Kami juga telah melakukan seperti motivasi kepada pedagang agar ini sudah mulai lesu, Mbak ya. Artinya sudah ada penurunan, satu penurunan aktivitas, yang kedua juga masyarakat daya belinya turun. Kami juga mendorong dan memotivasi kepada pedagang agar melakukan siasat, nggak hanya melakukan aktivitas di pasar, mereka juga mampu melakukan daring untuk berjualan. Mereka punya langganan tetapnya via WhatsApp dan lain sebagainya. Ini sama-sama kami terus lakukan. Kami juga mendorong untuk penerapan protokol kesehatan ini betul-betul diterapkan serius mungkin, Mbak. Karena ini harus kita sikapi bersama. Protokol kesehatan ini harus menjadi peranan penting atau kunci dari suksesnya penanganan COVID-19 di pasar tradisional. Jadi sebenarnya dari IKAPI sendiri sudah ada beberapa solusi yang sudah disosialisasikan kepada para pedagang. Ya, kami telah juga meminta kepada pemerintah, baik BNPB, untuk sama-sama kita gotong royong bersama agar dirasa dan dirasakan manfaatnya betul oleh pedagang pasar dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan tepat sasaran kepada pedagang pasar tradisional. Sampai sejauh ini kami mendapati laporan di beberapa pasar, banyak pedagang pasar yang mengeluh, Mbak Tasya, karena satu hal, ada sosialisasi yang kurang maksimal oleh pemerintah daerah, khususnya di DKI Jakarta. Dan juga ada penyaluran bantuan yang kurang tepat sasaran yang dirasakan oleh pedagang pasar tradisional. Namun kita nggak membahas hal itu, kemudian kami harus mencari solusi bersama. Kami nggak hanya pihak BUMN, BUMD, swasta juga kami koordinasikan, Mbak, agar pasar ini betul-betul menjadi tulang punggung perekonomian rakyat yang kemudian bisa pulih dan bangkit kembali dan menggerakkan semua perekonomian di daerah tersebut agar kemudian daerah tersebut juga mampu keluar dari zona merah dan berhasil untuk memutus mata rantai COVID-19. Kita perlu sama-sama bergerak, Mbak Tas, yang nggak hanya IKAPI,
menurut kami semua pihak, Mbak. Hmm, memang selama ini menurut Anda seperti apa penerapan ataupun pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini? Misalnya saja mungkin bisa Anda gambarkan dalam waktu 1 minggu apakah ada begitu pengetesan dari pemerintah kepada setiap pasar-pasar yang ada di satu daerah seperti itu? Iya, di DKI Jakarta saja contoh Mbak Tasya, belum cukup masif karena yang tadi saya sampaikan dari 153 pasar di bawah binaan PD Pasar Jaya, ini hanya 60% mungkin yang sudah dilakukan tes dan rapid swab secara masif di pasar-pasar tradisional. Dan kami juga turut mengapresiasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan beberapa pemerintah yang lain untuk menerjunkan ASN dan personil TNI Polri untuk sama-sama melakukan sosialisasi agar kemudian pengunjung, pedagang mentaati protokol kesehatan dengan baik dan benar. Saat ini sosialisasi saja deh Mas Renaldi ya yang sudah dilakukan oleh pemerintah ke satu pasar saja itu sudah dilakukan berapa kali? Iya, seharusnya dengan adanya relawan dan satgas, mungkin dalam satu hari itu ada kurang lebih 20-25 orang di satu pasar diterjunkan untuk melakukan sosialisasi, Mbak. Yang saat ini sudah terjadi? Yang saat ini sudah terjadi mungkin hanya sekitar 5-10 orang saja, Mbak, karena pasar dengan klasifikasi A dan B ini harus ada ekstra manpower di sana, harus ada ekstra sumber daya di sana untuk melakukan sosialisasi agar pengunjung yang datang juga tertib dan juga pedagang juga merasa bahwa pasarnya nyaman. Pedagang pada prinsipnya begini, Mbak, mereka ingin berdagang dengan selamat, mereka ingin berdagang dengan sehat, dan pedagang juga ingin pengunjung yang datang sebenarnya tidak merasa takut. Ya, merasa aman begitu ya, Mas Renaldi ya. Sesungguhnya pasar tradisional juga sesungguhnya ya Mbak Tasya, kami harus sampaikan ke Nusantara TV kali ini, ada kurang lebih 92% pasar Mbak yang aman sesungguhnya untuk didatangi dan untuk melakukan aktivitas jual beli di pasar tradisional. Jadi Anda tadi mengatakan bahwa perlu lebih banyak personil yang diturunkan untuk melakukan sosialisasi di pasar dengan klasifikasi A dan B. Mungkin bisa Anda jelaskan, karena kan tidak semua masyarakat mengetahui ya apa klasifikasi pasar yang A dan yang B ini. Ya, kami berikan contoh klasifikasi pasar tradisional kelas A, B, ini contoh pasar induk ya Mbak, pasar besar dan lain sebagainya. C dan D, ini contoh kalau di Jakarta Timur sangat lebih terlihat jelas kalau pasar induk Keramat Jati itu kelasnya A dan B. Lalu ada pasar Keramat Jati juga yang kelasnya C dan D. Ini diklasifikasikan berdasarkan ukuran atau bagaimana Mas? Jumlah luas bangunan dan juga jumlah pedagang pasar yang ada di dalamnya. Kalau pasar minggu ada 2.000 pedagang pasar sampai 3.000, itu kita masukkan ke dalam klasifikasi pasar yang kelasnya C dan D. Kalau pasar induk itu jauh lebih besar, Mbak, karena ini perlu ada kehati-hatian, ketelitian juga untuk kami semua agar kemudian penerapan ini bisa betul-betul dilaksanakan dengan baik dengan menerjunkan relawan-relawan satgas COVID-19 yang mumpuni untuk melakukan hal itu. Untuk sosialisasi saja dalam secara berkala 1 minggu dilakukan sekali atau baru hanya 1 kali saja untuk let's say satu pasar saja? Iya, seperti yang kami telah sampaikan 2 pekan yang lalu kami turun langsung ke pasar induk Keramat Jati, Mbak Tasya. Kami lakukan dalam 1 hari itu kami langsung terjun di beberapa titik pasar Mbak di daerah Jakarta Timur, dan memang kami mendapati banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dan kurang tertibnya pedagang dan pengunjung juga. Lagi-lagi yang harus kami lakukan untuk melakukan bagaimana protokol kesehatan ini dengan baik. Dan kemudian pasar-pasar yang harus dilakukan sosialisasi di pasar-pasar yang klasifikasi yang tadi kami jelaskan itu memang perlu cukup manpower yang banyak, Mbak. Ya, kalau dari pemerintah saja saat ini untuk dilakukannya swab test kepada pasar ini sudah dilakukan berapa kali untuk satu pasar? Apakah hanya 1 kali saja ataukah sudah dilakukan secara berkala? Ya, secara berkala memang perlu dilakukan yang namanya satu hal Mbak ya, sebelum di rapid test biasanya kan ini harus ada dilakukan penyemprotan disinfektan dan lain sebagainya selama berkala. Ada nah, yang itu sudah dilaksanakan atau belum? Itu sudah dilaksanakan Mbak Tasya. Lagi-lagi ini banyak kasus COVID-19 ini yang OTG, orang tanpa gejala. Ini kita memang pendeteksiannya memang perlu
perlu ada itu tadi Mbak Tasya yang kami jelaskan, harus betul-betul ditegaskan protokol kesehatannya agar kemudian tidak terjadi lagi yang namanya OTG. Karena memang banyak sekali yang OTG di beberapa kasus Mbak Tasya. Oke, baik. Nanti kita akan bertemu dengan hari raya besar seperti Natal dan Tahun Baru begitu ya, Mas Renaldi. Dan biasanya banyak sekali orang-orang yang datang ke pasar untuk membeli kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, kira-kira tantangannya apa ini ke depannya? Apakah sudah ada antisipasinya? Ya, memang lagi-lagi perubahan perilaku ini perlu kita sikapi dengan dewasa Mbak Tasya agar kemudian perubahan perilaku yang biasanya mengunjung tiap Sabtu Minggu atau hari libur raya, hari besar untuk liburan untuk melakukan belanja di pasar tradisional yang biasanya nggak pakai masker, seharusnya sekarang menggunakan masker, selalu mencuci tangan dan lain Iya, sebagainya. apakah ada antisipasi yang lebih daripada biasanya untuk menghadapi hari raya besar seperti itu? Ya, tentunya Mbak harus ada antisipasi yang lebih karena pedagang pasar di pasar tradisional ini kan mereka hanya menggantungkan nasibnya di sana Mbak ya. Iya, Dan iya. dalam satu hari mereka harus memenuhi kelangsungan hidupnya. Mungkin pengunjung yang datang juga secara banyak nanti, bahkan kami sudah perhitungkan bahwa menjelang hari Natal, Tahun Baru ini akan ada penambahan yang cukup tinggi pengunjung yang datang ke pasar tradisional. Ini harus sama-sama kita galakkan dan kita perkuat lagi di melakukan sosialisasi dengan satgas-satgas pangan, satgas-satgas COVID-19 yang ada di pasar agar kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik, pedagang merasa nyaman, pengunjung tidak merasa takut. Ya, itu upaya yang dilakukan oleh Satgas dari IKAPI sendiri ya secara mandiri adalah mungkin meningkatkan antisipasi penularan COVID-19 menghadapi Hari Raya Natal dan Tahun Baru begitu ya. Dan juga untuk pemerintah diharapkan juga untuk meningkatkan sosialisasi, kemudian juga swab test dan menurunkan personel yang lebih banyak begitu Mas Renaldi ya. Ya, Baik. satu lagi Mbak Tasya untuk segera melakukan yang namanya penyediaan Sarana dan prasarana untuk partisi plastik begitu ya. Ya, Baik. penting. Baik, Mas Renaldi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang.